Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah kemarin bab asid atau jujur ya. Kita lanjutkan babun fit taqwa. Bab menjelaskan tentang takwa. Takwa ini sangat penting, diulang-ulang setiap hari Jumat. Wasiat takwa ini sehingga saking pentingnya menjadi syarat, menjadi rukun daripada khutbah. Jadi kalau ada khutbah, walaupun khutbahnya menarik, bahasa tutur katanya bagus, tapi kalau nggak ada wasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Ya, ada ittaqullah, itu harus ada itu. Ya, ada 5 rukun khutbah ini. Hamdalah, ya, sholawat, wasiat, ayat, doa. Nah, 5 ini syaratnya. Ini kalau ada khutbah tidak ada 5 ini tidak sah. Ya. Harus ada hamdalah, alhamdulillah, atau innal hamdalillah, pokoknya ada hamdalahnya. Ya. Ada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, yang sedikit. Kemudian ada faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ada wasiat takwa. Kemudian ada ayat yang dibaca. Biasanya yang dibaca ya langganannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kelima itu adalah doa. Allahumma ighfir lil muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan seterusnya. Seandainya kepepet sampean enggak ada khotib naik mimbar, naik saja baca 5 itu selesai. Ya, sudah enggak usah banyak bicara. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Halnya. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, gitu. Terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus Allahumma ighfir lil muslimin muslimat. Oh sebentar tuh, enak ya. Sah, sudah sah. Itu syaratnya. Ya, ini wasiat tentang takwa atau bertakwa, bab tentang takwa. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang takwa itu banyak sekali. Ya, ada yang berkaitannya dengan kehidupan kita di dunia ini. Allah janji langsung bagi orang yang bertakwa di dunia ini, maupun nanti Allah berikan nanti di akhirat. Di dalam ayat diantaranya ya ayyuhalladzina amanu taqullah tadi yang saya bacakan tadi, hatta ya tidak boleh kita meninggal kecuali dalam keadaan beriman atau Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, ya, sebenar-benarnya takwa. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, semampunya itu dua hal, dua arti ya. Bisa semampunya, pokoknya totalitas harus diusahakan sebenar-benarnya. Nah, diartikan sekuatnya ya semampunya. Nah, itu ada ya gitu. Nah, terus lagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan waqulu, dan berkatalah qawlan sadida, berkata yang baik-baik, ya, yang benar-benar tidak boleh bohong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ini janjikan Allah bagi orang takwa di dunia ini. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar, ya, dari masalah-masalah kita. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Ya, enggak pernah diduga. Jadi ada orang itu yang rezekinya ya memang enggak diduga-duga. Ada orang yang penjemput rezeki, ada yang dijemput rezeki. Nah, itu. Para ulama-ulama itu, guru-guru kita diam di rumah tapi rezekinya datang terus. Ya, itu namanya dijemput rezeki. Nah, kayak kita orang-orang awam ya, kita kerja terus dapat
rizki, namanya menjemput. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini ayatnya banyak sekali tentang ayat apa ini? Tentang takwa ini. Dan hadis pun demikian di dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin ini yang pertama akan saya bacakan adalah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini hulwatun itu rasanya manis, khadiratun hijau. Hijau manis. Ya. Artinya menarik gitu ya. Orang-orang senang dengan yang manis-manis, yang hijau ya. Sehingga banyak orang bilang, oh kalau lihat uang matanya hijau. Nah itu karena itu tadi menarik. Kalau lihat perempuan matanya hijau, itu namanya karena tertarik, itu tertarik. Di sini juga ternyata di bahasa Arab juga hadirah dibahasakan itu hijau, ya hijau. Nah, selain manis itu hijau. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah itu menjadikan khalifah kalian untuk mengolah dunia ini. Ya. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan akan melihat bagaimana kalian berbuat perbuatan kalian. Jadi yang mengolah dunia ini ya kita ini manusia. Maka kita hati-hati. Fattaqud dunya, maka bertakwalah kepada Allah tentang urusan dunia. Karena menarik maka hati-hati. Jangan sampai tergelincir, terpeleset dengan urusan dunia, melupakan akhirat. Karena sifatnya akhirat ini hanya masih dalam keyakinan, ya. Maka Ibu Mega bilang cerita, ya, alam kubur itu cerita, ya. Ibu Mega bilang begitu pidatonya. Karena belum ada yang membuktikan secara riset, gitu. Ya itu pahamannya, nggak tahu pahaman apa itu ya. Yang jelas itu hanya keyakinan kita bahwa dengan iman kita menerima ada akhirat. Tapi dunia ini sekarang sehingga banyak orang yang berebut. Ya. Saya contohkan, seandainya sholat subuh berjamaah itu kan sholat bagaikan sholat sepanjang malam pahalanya. Kira-kira kalau habis sholat subuh kemudian di bawah sajadahnya ada uang 200.000 kah begitu? Kira-kira rame mana kira-kira? Loh, promosi hadis Rasulullah ini loh, itu kurang diyakini. Bukan 200.000 tapi sepanjang malam ya gitu. Kemarin saya sampaikan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar itu bagikan mendapat dunia seisinya. Loh, tidak hanya 200-300.000, dunia seisinya. Loh, tapi itu tadi ya kembali. Nah dunia ini menarik. Coba ada 1 juta di bawah, nanti setelah 2 rakaat orang itu walaupun malaria +4 akan datang pasti ya. Itu ya, karena tadi itu menarik urusan dunia. Maka Rasulullah berwasiat, takutlah kepada Allah tentang urusan dunia ya, karena banyak orang tergelincir, banyak orang yang terperangkap karena urusan dunia. Itu yang pertama, urusan dunia. Di hadis ini fattaqun nisa, bertakwalah kepada Allah dengan urusan perempuan. Nah ini nih ya, bahaya juga ternyata ini ya. Memang ya kalau kita bicara perempuan ini hebat memang ya. Nah, sampai ada orang bilang perempuan itu bisa menghidupkan barang yang mati, bisa mematikan barang yang hidup. Ya Pak Jalali ya. Ya artinya gitu, artinya apa? Artinya perempuan ini hebat. Berapa banyak contoh-contoh para nabi-nabi kita yang berhasil karena istrinya yang memang kuat. Makanya jangan salahkan kalau Pak Imam baru ditinggal istrinya 1 hari sholat apa? Isya-nya salah ya. Jadi berapa banyak ya
Ngaruh sekali Pak, ngaruh sekali Pak. Ya. Jadi berapa banyak keberhasilan para nabi itu karena ada support, ada penyemangat di belakangnya, istri-istri yang sholihah, ya, istri-istri yang sholihah. Rasulullah itu ada penyemangatnya Siti Khadijah, ya, Siti Khadijah. Nabi kita Nabi Isa ini dilahirkan dari seorang rahim ibu yang sholihah, Siti Maryam. Jadi hebat perempuan itu, tidak ada yang bisa melawan. Bintang satu bicara, kalau nanti ada telepon dari rumah misalnya, papa pulang, nah pulang gitu. Itu ya, hebat itu. Tapi juga banyak sekali yang tergelincir, maka fattaqun nisa, bertakwalah kepada Allah. Banyak orang yang hancur gara-gara wanita juga. Itu makanya nggak salah tuh orang bilang begitu, menghidupkan barang yang mati, mematikan barang yang hidup. Kenapa? Fa inna awwala fitnatin bani Israila kanat minan nisa. Ini contohnya Rasulullah menyampaikan. Karena fitnah yang terjadi pada Bani Israel itu diawali dari perempuan. Nah ini yang terjadi di Bani Israel. Siapa itu? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha wa atba'u syaitan, ya, wattaba'a syaitan fakana minal ghawin. Cerita ini adalah cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang yang terkenal doanya itu mustajabah, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah pernah dengar yang bernama Bal'am, ya, yang bernama Bal'am, ya. Jadi orang ini adalah orang yang tokoh yang luar biasa, yang alimnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dekatnya dengan Allah sehingga doanya itu sangat dikabulkan Allah. Belum berdoa, baca doanya, baru mengangkat tangan saja itu, ya, itu sudah dikabulkan Allah karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu di kaumnya Bani Israel, ya. Dan pada waktu itu, ya, ada seorang raja yang sangat, sampai ceritanya ada seorang raja yang sangat zalim, ya, yang menguasai sebuah kaum yang namanya, ya, kaumnya itu namanya dari keturunan Kan'an, ya, Kan'aniyun, ya. Kalau Bani Israel ini kepingin menjajah ke sana, itu ya, di Kan'aniyun ini, ingin meluruskan lah begitu. Maka sampailah berita ini, ya, di namanya kaum Jabbarah, ya. Kemudian sampailah berita ini kepada di kaum Jabbarah, disampaikanlah kepada rajanya. Raja ini mau datang, ya, sebuah kelompok besar yang akan menyerang kita, ya, dari kaum Bani Israel dipimpin oleh Musa alaihissalam. Wah, bagaimana caranya ini kita ini, ya. Maka dicarilah orang yang kira-kira yang hebat, ya, yang bisa mengalahkan dia itu siapa di sini. Maka dicarilah, kemudian ketemulah tadi itu, ya, di bin Bal'am tadi, ya. Jadi kemudian ada diutuslah ke bin Bal'am tadi untuk menghadang, berdoa kepada Allah, ya, karena dia ini percaya kepada Allah, ya.
Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah supaya menghancurkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dirayu tidak mau. Wah, bagaimana kalian ini akan durhaka, kalian ini akan celaka. Musa ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu Rasulnya Allah. Musa adalah Rasul utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalian mau menghancurkan mereka? Kalian akan celaka. Nah, kalau kemudian yang lain ini bilang sudah, kalau begitu besok kita kembali, masih ditolak. Kembali kalau begitu, bawa hadiah-hadiah yang banyak. Kemudian bawalah hadiah, datang lagi bawa hadiah banyak sekali. Tapi lewat pintu siapa? Lewat pintu istrinya. Nah, biasanya begitu. Nah, yang merayu biar istrinya, jangan kita. Memakai senjata istrinya diberikan harta benda banyak sekali, hadiah banyak sekali, sehingga supaya suaminya suruh berdoa kepada Allah supaya menghancurkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel yang bersama Nabi Musa. Kemudian betul setelah dirayu, saya tidak mau mendoakan karena itu Musa adalah utusannya Allah. Ya, kemudian kedua kali saya mau istikharah dulu. Istikharah yang pertama Allah jawab dalam mimpinya, dilarang, jangan wahai Bal'am, ya, bin Bal'am. Saya tidak boleh sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan Nabi Musa dan kaumnya. Saya coba malam nanti lagi, saya doa lagi, saya komunikasi lagi dengan Allah. Nah, gitu. Yang kedua, tidak ada jawaban dari Allah. Kalau itu kan tidak ada jawaban, sudah lakukan saja, berarti boleh itu. Ya. Sekali lagi saya akan berdoa kepada Allah, nanti malam akan sholat dulu, saya istikharah dulu. Sudah istikharah, yang ketiga kalinya tidak ada jawaban juga. Nah, setelah itu tidak ada jawaban, maka istrinya yang merayu. Jadi istilah kalau kita, bahasa kita Pak, itu kan nggak ada jawaban, berarti boleh itu. Doa saja. Nah, akhirnya rayuan istrinya ini juga maut, ya. Nah, akhirnya bin Bal'am ini keluar dari rumah dengan naik kendaraan keledai waktu itu, ya, di dalam kitab itu, untuk naik ke sebuah gunung, ya. Naik ke sebuah gunung untuk berdoa kepada Allah. Tapi sebelum sampai di gunung itu, kendaraan atau naik keledai itu yang ditunggangi ini jatuh tersungkur. Nah, jatuh tersungkur. Kemudian dia suruh berdiri lagi. Kedua kalinya tersungkur lagi, sampai 3 kali tersungkur. Kemudian Allah berikan, ya, Allah tunjukkan kekuasaannya, keledai yang dinaiki ini bisa ngomong. Dan ngomong, wahai bin Bal'am, saya itu bukan mau nggak ikut kamu. Lihat di depan saya ini semua malaikat menghadang, ya, menghadang saya, sehingga saya nggak bisa lewat, saya terjatuh. Ya. Bal'am, ya Pak, ya. Oh ya, Bal'am, ya, Bal'am bin Ba'ura, ya. Ya, Bal'am bin Ba'ura, ya, Bal'am bin Ba'ura. Kemudian Bal'am ini turun dan kemudian bersujud kepada Allah untuk dibukakan jalan supaya bisa naik ke atas gunung. Karena memaksa, akhirnya malaikat pun pergi. Dia doanya masih ijabah. Malaikat pergi dan gantian setan yang datang. Ya, setannya datang. Kemudian setan mengatakan, wahai Bal'am, aku telah mengizinkan kamu untuk berdoa, untuk mendoakan kehancuran Musa dan bala tentaranya. Ya, akhirnya betul, Pak. Ya, itu tadi, kalau kita berdoa jangan maksa. Ya Allah, apabila ini baik untuk saya, kan begitu diajari. Kalau kita lagi sholat istikharah apa itu kan, apabila si anu ini baik untuk saya maka dekatkan, kalau tidak baik jauhkan. Jangan, ya Allah pokoknya dia harus jodoh saya, tidak boleh begitu. Ya,
Kalau memang ini baik untuk lakukan, maka berikan saya petunjuk. Kalau memang tidak baik, maka halangilah. Nah, kan begitu. Tidak boleh berdoa itu memaksa. Pokoknya itu saya harus pokoknya. Wah, gitu ya. Tidak boleh. Nah, itu termasuk contoh tadi itu ya, Bal'am tadi bin Ba'urah, Bal'am bin Ba'urah. Ya tadi itu. Kemudian setelah itu, karena setan sudah masuk di situ, akhirnya apa? Karena malaikat Jibril itu jengkel gitu ya, ditariklah lidah Bal'am bin Ba'urah itu sehingga menjulur keluar, ditarik sampai ke leher sehingga menjulur keluar. Terus dia bilang, saya ini celaka dunia akhirat, khosiratid dunya wal akhirah, saya ini sudah jadi orang celaka gara-gara kalian ini ya. Maka sekarang dicabut oleh Allah, doa saya tidak lagi mustajab ya, doa saya tidak lagi manjur, yang saya punya hanya tinggal tipu daya, strategi tipu daya, hanya itu yang saya punya. Maka saya nggak bisa berdoa, tapi ada cara kalau kalian mau gitu ya, mengikuti. Karena tadi sudah disuap tadi ya, suap banyak uang lewat istrinya, dia mau gak mau bertanggung jawab. Akhirnya dia bilang begini caranya. Bagaimana caranya menghancurkan Musa dan kaumnya? Begini, cari perempuan-perempuan cantik di kampung, di negara kalian, kumpulkan, terus hiasi dengan perhiasan yang bagus-bagus ya, parasnya bikin secantik mungkin, kirimkan ke bala tentaranya Musa dan bala tentaranya ke sana untuk menggoda mereka. Tapi beri mereka dagangan. Kalau langsung menggoda itu pasti ditolak oleh mereka. Untuk mengelabui, berilah dagangan, bawain dagangan untuk menjual apa begitu ya. Nah, ini kan biasanya ditiru oleh sales-sales apa itu, nah, ya pakai lenggak pakai baju seksi ya, nawarin produk ini produk itu, ini dipakai begitu itu. Nanti apalagi bapak-bapak sudah ditarik begitu ya, sudah mau nggak mau ya kadang beli ya. Ya karena itu tadi, ini ternyata strategi itu juga sampai sekarang ada, betul ini. Sampai di sana kemudian mereka menggoda. Yang pertama dia kali digoda itu adalah pimpinannya, panglima-panglimanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada seorang panglima yang namanya Zamrah bin Salum ya. Itu orangnya tampan, gagah, perkasa ya. Kemudian digoda namanya Kapsah, namanya perempuannya namanya Kapsah. Karena tertarik ini perempuan dan Kapsah juga tertarik, juga Zamrah juga tertarik, dibawa di hadapan Nabi Musa. Wahai Musa, Nabi Musa, ini perempuan cantik sekali, maka izinkan saya untuk berkumpul dengan dia. Nah, Nabi Musa melarang, tidak bisa, nanti menghancurkan kita ya gitu. Akhirnya dia juga sudah tahu bahwa ini jawaban sudah saya duga dari awal, pasti tidak boleh toh gitu. Ya akhirnya benar, dia memaksa juga, kemudian dibawalah ke sebuah tempat. Akhirnya terus kemudian mereka berkumpul di sana, berzina di sana, sehingga mereka ini karena sudah berbuat demikian, kaumnya Nabi Musa dan kaumnya ini terkena wabah. Terkena wabah taun itu bisa apa ya? Mungkin kalau ada yang menyebutkan taun itu kolera atau mungkin HIV AIDS ya, mungkin seperti itu. Kalau sekarang itu ya, semacam-macam, pokoknya taun itu penyakit yang berbahaya yang menular, sehingga mereka itu setiap 1 jam itu yang kena penyakit itu 70.000. Nah, itu gara-gara tadi itu ya, perzinaan, gara-gara mereka dijebak oleh Bal'am ya. Nah, akhirnya mereka terkena, dan setelah itu ada komandan panglima yang satu yang waktu itu tidak ikut di situ datang ya, yang dia bernama Fanuhas. Itu Fanuhas ini orangnya tegas ya.
yang mengatakan apa yang terjadi di sini. Diceritakanlah seperti itu tadi, ya, diceritakan seperti tadi itu bahwa telah terjadi ini banyaknya perzinaan di sini, banyaknya karena perempuan-perempuan cantik sehingga kami ini semua terkena wabah, terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Dicari itu siapa yang pertama kali melakukan, ya itu tadi, akhirnya Zamrah tadi dicari, dan ketika dicari dia dalam keadaan berzina dengan tadi itu, ya, dengan Kabsyah tadi. Maka ditumbaklah mereka berdua, ditumbak masih dalam keadaan mereka berkumpul, tembus dari atas sampai bawah, kemudian dibawa keluar. Ya Allah, karena ini sehingga engkau murka kepada kami, maka beginilah, ya, dia berkata begitu, beginilah hukuman bagi orang-orang yang berzina sehingga menyebabkan kami semua kena laknat, ya Allah. Maka ini akan kami hentikan dan ampunilah kami. Sementara itu setelah doa itu kemudian mereka sembuh semuanya total, ya, sembuh semua. Ini sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat minan nisa. Sumber kehancurannya Bani Israel itu diantaranya ya tadi, pertama kali itu adalah karena perempuan, karena perempuan. Ya, hati-hati. Kalau tapi tadi itu tidak jelek saja, perempuan yang hebat akan mendorong seorang laki-laki menjadi laki-laki hebat. Tapi wanita-wanita yang seperti tadi bisa menghancurkan laki-laki yang sehebat apapun, ya, kalau tergoda. Dan ini terjadi juga kan, kita itu sekarang begitu, ya, kasus-kasus yang kita lihat di TV itu kan karena istrinya, ya, karena istrinya sehingga suaminya tidak bisa melawan, sehingga jadi kalau sudah dimintai istri itu kadang ya sudah bapak-bapak ini nggak bisa, ya, gitu. Jadi ini memang yang terjadi. Maka Rasulullah mengatakan fattakun nisa, bertakwalah kepada Allah, dengan artinya hati-hati. Fattakullah itu ya bertakwalah kepada Allah dengan perempuan, bahwa itu perempuan sehingga menjadi wanita-wanita hebat sebagaimana istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tadi ittaqu fattakullah, ya, fattakullah, bertakwalah kepada Allah dengan urusan dunia. Kemudian bertakwalah kepada Allah dengan urusan perempuan, karena dua ini adalah penghancur yang luar biasa. Orang banyak yang mabuk lupa daratan gara-gara dunia. Orang banyak yang mabuk, banyak yang lupa daratan, lupa anak istri karena perempuan. Ini pasin. Maka hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis ini ya mengingatkan kepada kita, tidak menjelekkan ibu-ibu, ya Bu, ya, tidak, ini mohon maaf, karena ibu-ibu kan hebat semua, jadi wanita hebat, suaminya jadi suami yang hebat, ya. Ini yang dibahas ini wanita-wanita yang tidak hebat, ya, wanita-wanita yang mengganggu, ya, yang mengganggu orang. Kalau orang bilang apa? Orang sekarang apa bilangnya? Pelakor, ya kan? Apa itu? Pengganggu, apa itu? Laki orang, mengganggu laki orang, ya, jadi sudah. Tapi ya yang diganggu mau apa lagi, ya itu lagi, ya. Jadi inilah beberapa hadis tentang takwa. Ini salah satu diantara hadis tentang takwa, masih banyak lagi. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk besok pagi. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah, ya, fitnah dunia, fitnah perempuan, yang kita dijadikan anak-anak kita perempuan, istri-istri kita menjadi wanita-wanita yang sholihah, ya. Amin Allahumma amin. Demikian kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.